True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Shalom. Saudara, saya ditaruh satu beban untuk kita menemukan dan memahami sebuah paradigma yang Tuhan bawa. Apa yang dibawa Yesus sebenarnya sebuah paradigma baru yang membuat ahli Taurat itu tidak paham atau gagal paham. Karena dia berpikir kebenaran firman itu adalah sebuah doktrin ritual. Padahal semua ritual itu adalah bayangan, GPS, dari sebuah wujud. Karena wujud itu belum datang. Jadi kalau orang pacaran long distance, itu mungkin sang kekasih ngelihat fotonya pacarnya. Ini zaman dulu nggak ada video call dan sebagainya. Ya dilihatin aja. Tapi kalau kekasihnya atau pacarnya udah datang duduk di samping, masa yang diajak ngomong fotonya? Ya enggak lah. Ya dia ngomong aja. Karena dia hadir. Nah, hukum Taurat itu sebuah bayangan. 7 hari raya orang Israel itu menggambarkan jejaknya Yesus. Itu luar biasa. Hari raya Pesah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya 7 minggu atau Safuot, Pentekosta turun. Ini pas hari raya 7 minggu. Yesus mati pas Pesah, Paskah. Lalu ada hari raya Rosh Hashanah, Sangkakala, hari raya perdamaian, hari raya Tabernakel, Sukot. Ya, ini saya percaya Yesus harus lahir, bukan harus, lahir di salah satu 7 hari raya itu. Itu semua bayangan. Jadi it's all about Jesus. Jadi firman itu wujudnya adalah pribadi. Anda harus tahu caranya berrelationship with the person. Jadi kalau saya baca kitab Rut, Boas menikahi Rut, saya nggak lihat Boas dan Rut, saya melihat Yesus. Itu semua gambaran. Bagaimana Rut itu tidur di sampingnya Boas di gudang jerami. Lah itu kalau Boas, loh kamu siapa ini? Dan dia teriak, mati itu Rut. Dianggap perempuan sundal. Tapi Boas tahu ini mantunya Naomi keluarganya. Dan dia terpanggil untuk mengcover. Dia terpanggil menjadi penebus. Jadi dinaungilah si Rut ini. Siapa Rut itu? Orang Moab. Wah, saya nggak lihat Rut, saya lihat siapa? Saya lihat diri saya. Kita perempuan kafir. Kata orang seberang yang ekstrem itu kafir. Ya, darahnya halal katanya. Ya, dibunuh nggak apa-apa katanya. Ya, saya nggak tahu lah. Tapi Boas itu menikahi. Makanya disebut amazing grace. It's all about Jesus. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi apa Injil itu? Anda jangan perlakukan Injil itu seperti agama. Anda nggak dapat hakikatnya. Anda nggak jadi apa-apa. Anda nggak nemukan hidup rohani. Anda harus masuk dalam konsep hubungan. Perhatikan, jadi muda dulu. Bayangkan Mas. Pacaran itu bukan peraturan.
Yang setuju katakan amin. Bukan peraturan kan? Pacaran itu hubungan. Betul enggak? Pacaran itu hubungan. Dalam tatanan. Ada tatanannya. Jam 10 malam pulang. Yang punyanya anak wedok, jam 10 malam pulang, jangan apel terlalu malam, ya toh? Ada tatanannya, tapi itu bukan peraturan, hubungan. Heart to heart. Tapi hubungan ini ada caranya, ada aturan mainnya. Tapi jangan fokusnya jadi peraturannya. Kalau orang pacaran ya wakuncar datang. Tapi bukan terus, ya pokoknya sudah datang, cuma tidur. Nggak ketemu, nggak ngomong. Si gadisnya pergi kuliah. Ya, tapi tiap kali dia datang, ya itu bukan pacaran. Orang berdosa dibaptis, yang baptis pendeta terkenal, tapi tidak bertobat, tidak beriman. Hasilnya apa? Basah kuyup. Ya toh? Anda jangan pikir karena pendeta terkenal yang membaptis kita. Enggak. Yesus aja puluhan orang menjamah jubahnya. Ada sesuatu terjadi enggak? Tidak, kecuali perempuan sakit pendah. Karena dia menjamah dengan iman. Hubungan terjadi. Connect. Tanpa hubungan tidak ada kehidupan. Listrik itu loh, plus minus ketemu baru boom. Jadi Injil itu sebuah hubungan. Injil itu adalah sebuah perjalanan spiritual. Injil itu adalah berita kerajaan sorga. Nah, bagaimana hubungan ini jadi jalan? Jadi ini harus menjadi perjalanan iman. Anda mengalami realita Tuhan dalam hidup ini. Makanya ibadah ditandai apa? Harus ada mezbah. Mezbah itu ada dalam hidup kita. Dan di atas mezbah harus ada apa? Korban persembahan. Korban sembelih akan mengalami realita jalan sama Tuhan. Anda nggak akan mengalami dia menyertai. Bukan berarti Anda nggak dicintai Tuhan. Tidak. Tolong. Kita harus tahu. Dicintai Tuhan dan tinggal dalam cintanya itu beda. Anak yang hilang kan dicintai Bapak toh. Waktu terlunta-lunta dicintai nggak? Dicintai. Tapi dia nggak tinggal dalam cintanya. Pastikan. Kalau ini nggak perlu dipastikan. Pasti Tuhan itu cinta. Sudahlah. Dia mati kok buat kita. Tetapi apakah kita tinggal dalam cintanya? Belum tentu. Tinggallah dalam cintaku. Kalau engkau menuruti perintahku. Nah, perintah ini bukan doktrin. Tatanan. Harus punya jubah. Anak yang hilang ketika pulang. Apa yang dikasih? Jubah, cincin, sepatu. Saya tunjukkan nih kaitannya. Ulangan 29 ayat 5. Jalan. Berjalan. Katakan berjalan. Walk with God. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun. Lamanya aku apa? Memimpin kamu apa? Berjalan. Lewat padang gurun. Satu jalan yang mustahil. Orang bisa hidup. Panasnya menyengat. Nggak ada cocok tanam, nggak bisa. Tapi orang Israel 40 tahun hidup. Karena ada hadiratnya. Terus. Apa tandanya? Pakaianmu nggak rusak. Kasutmu nggak rusak. Apa yang diganti waktu anak yang hilang pulang? Jubah dan lupa. Lukas 15, jubah dan sepatu. Head to head. Supaya apa? Supaya bisa jalan. Orang
Orang jalan kalau secara fisik nggak pakai sepatu bisa nggak jalan di padang gurun? Ya melocot, betul ya? Melocot dong. Jadi harus punya sepatu. Ini gambaran membuat kita mampu memahami jalan Tuhan. Gitu loh. Terus cincinnya di mana? Mazmur 23 ayat 3. Lihat, Tuhan gembalaku. Fenomenanya apa? Perjumpaan itu membawa Anda, ayat 1 dulu. Anda masuk dalam sebuah dimensi, sebuah realita yang membuat Anda mendapat supply. Tidak ini kita harus temukan. Realem ini. Ini bukan promosi ya. Ini satu contoh. Saya ini menjalankan satu produk namanya Gem. Itu teknologi Jepang, air diinjek elektron. Saya nggak cerita airnya itu. Di Jakarta ada ruangan terapi namanya. Jadi orang Jepang tuh pintar sekali. Dia bisa nyelidiki kayak begitu. Jadi dia punya alat. Alat itu memproduksi elektron. Disemprotkan, jos. Ya enggak ketoro, enggak lihat, enggak ada apa-apa. Cuma orang duduk aja di situ. Orang yang sakit diabetes, orang sakit apa, dan duduk di sini ya minum dan sebagainya. Pernah dipasang di kantornya teman saya. Jadi kalau duduk di situ ngantuk bisa hilang, seger. Itu namanya elektron. Saya pribadi saya enggak berani memfatwakan. Kenapa orang sebelum air bah umurnya bisa 800, 700? Karena udaranya tidak ada antioksidan, tidak ada radikal bebas. Jadi kalau tidak ada radikal bebas berarti apa? Sel nggak rusak. Kalau sel nggak rusak berarti apa? Nggak tua. Makanya 800 tahun. Nah kenapa orang sekarang 70 sudah tua? Ya karena radikal bebas. Wah kalau gitu saya kepingin tuh Pak, tinggal di situ jadi tidak tuek-tuek. Umur 70 masih imut-imut Bu. Bayangin 700, 800. Enggak usah begitu. Anda kalau, saya pernah, ya sekarang ini Australia lagi kebakaran. Saya baru dari Australia, ya tahun lalu sih. Saya waktu kita nyetir itu teman saya, lihat Pak. Udaranya, dia kan orang Indonesia juga. Bening, bersih, bening. Saya kalau jogging di situ, udaranya tak gini, enak. Bersih, seger. Karena memang lingkungannya dijaga. Jadi sebuah realem yang membuat Anda itu berbeda. Tolong. Sebentar. Yesaya dulu, Yesaya. Yesaya berapa itu? Lupa saya. Yesaya 33 ayat 16. Coba lihat. Ini Mazmur 1 ayat Mazmur 23 ayat 1 2. Sama, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi. Gampang aja, ini secara fisik. Kalau Anda tinggal di apartemen lantai 50 di Jakarta ada, mungkin di Surabaya saya nggak tahu ada nggak 50, itu tinggi sekali. Anda nggak butuh obat nyamuk. Soalnya nyamuk tidak kuat naik. Anggap saudara. Bebas. Jadi di tempat tinggi ada satu situasi yang berbeda. Evil cannot touch you. Loh, jangan kesusu di video. Wajah saya nggak perlu ditayangkan di situ. Bentengnya lah kubu di atas bukit batu. Cover protection. Terus rotinya disisir, air minumnya terjamin. Tuh. Sama dengan Mazmur 23 ayat 1, Tuhan tidak kekurangan, dia membaringkan aku di mana? Padang rumput. Buat kambing domba apa? Makanan. Dia membawa air membimbing aku ke mata air yang terus. Ayat 2. Membimbing, dia menuntun. Membimbing berarti apa?
Bahasa Jawa ini gusah. Menggiring. Harus apa? Bergerak, berjalan dalam pimpinannya. Ke mata air yang tenang, makan dan minum. Orang baik tidak makan. Apa? Orang baik loh, tapi tidak makan. Apa? Mati. Tetap mati. Firman itu ujungnya bukan baik jahat. Bukan benar salah. Hidup atau mati. Yesus membawa kehidupan. Untuk hidup Anda harus dapat makan. Untuk makan Anda harus punya jubah. Kenapa Adam terusir dari Taman Eden? Karena dia kehilangan jubah. Terus, ada enggak? Oke, no. Bentar, Wahyu nanti kembali ke sini. Wahyu 22:14. Alkitab ini dimulai salah makan. Alkitab ini ditutup kembali bisa makan. Berbahagialah mereka yang membasuh apa? Jubah lagi. Sehingga dia bisa terus. Hak atas. Nah, dia apa itu? Makan. Siapa yang makan buahnya? Siapa yang makan daunnya? Sembuh. Hidup. Saya pernah di Mojokerto, saya ajak orang berkontemplasi, berimajinasi. Itu ada pohon itu di situ, pohon gitu, ambil. Dia sakit perut, diare nggak sembuh-sembuh, nggak tahu kok dia datang ke baktian. Dia bayangkan, dia ambil, dia petik, dia makan, sembuh. Lihat, Wahyu 22. Nah, tuh, ayat 2. Wahyu 22 ayat 2. Wahyu 1 ya, 22 ayat 1 dulu. Tuh dari tahtanya mengalir apa? Mengalir apa? Sungai air kehidupan. Ayat 2, di tengah-tengah jalan kota seberang menyeberang ada pohon-pohon kehidupan berbuah 12 kali. Tiap bulan sekali pohon-pohon itu dipakai untuk apa? Menyembuh. Ini gak janjian loh. Yohanes sama Yeskiel ini. Bentar. Nih. Nih. Ayat 12, pasal 47. Yeskiel 47 ayat 12. Nih, sama ini, yang dilihat sama. Itu namanya realem surga. Ayo kita kepingin tinggal di situ. 47 ayat 12. Tuh, 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai tumbuh bermacam-macam pohon, sama seperti yang dilihat Yohanes, Rasul. Ini nggak janjian loh. Terus, daunnya tidak, buahnya tidak habis-habis. Ini pohon kehidupan. Terus, tiap bulan ada buah, bla bla bla. Terus, pohon itu mendapat air dari tempat kudus, dari tahta surgawi, dari Tuhan. Terus, buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Waras, sing sakit tuh, sembuh. Sakit jiwa, sakit hati, sembuh. Ambil dan makanlah. Malam ini yang sakit hati, sakit jasmani, bayang masuk di situ. Harus pakai jubah. Terus kembali, Mazmur 23 ayat 3. Dia membimbing aku ke mata air. Yang ketiga, ia menyegarkan saya. Dia menuntun aku apa? Di jalannya. Betul? Diajak jalan. Terus gimana? Berikutnya ayat 4. Sekalipun aku lembah bencana, aku tidak takut bahaya. Sebab, 1, the present, dia bersamaku. Kenapa? Terus, tongkat gadamu. Jadi tadi ada jubah, ada sepatu, ada tongkat. Ada Tuhan. Nah, gimana caranya kita punya jubah, punya sepatu? Punya jubah makanya punya sepatu, punya jubah makanya punya cincin, punya sepatu, punya tongkat. Anda punya otoritas. Punya jubah Anda dapat akses, bisa supply, bisa makan.
Kalau enggak punya jubah enggak bisa masuk. Lihat gambarannya. Matius 22. Raja ngadakan perjamuan. Jamuan itu apa? Makan lagi toh? Makan toh? Siapa yang bisa makan menikmati perjamuan? Mereka yang pakai pakaian pesta. Nah, jubah lagi. Sekarang cek Anda itu punya jubah enggak? Jubahmu robek, jubahmu enggak ada, jubahmu kotor, atau jubahmu bersih. Jadi ini ada aturan mainnya. Ada caranya. Sudah waktunya umat Tuhan itu bukan bondo semangat, bondo tulus tok. Orang tulus semangat, nggak makan mati enggak? Mati juga. Ini nggak cuma ngomong tulus. Orang banyak ngomong, yang penting hati nih, semeng tulus. Oh no. Nggak cukup. Anda harus tahu caranya. Ada orang kena sakit ginjal. Salesman. Kenapa? Tiap hari dia dulu pikir, wah panas-panas minum soft drink. Ya toh. Boleh nggak minum soft drink? Boleh. Tapi kalau tiap hari minum soft drink, Coca-Cola, itu gulanya dan sebagainya. Tiap hari berbulan-bulan. Kena diabetes, kena. Dia orang jahat dengan minum soft drink? Enggak. Kenapa dia minum? Tidak tahu. Amin. Umatku binasa karena tidak tahu. Bukan cuma enggak tulus. Tidak tahu. Anda harus tahu caranya. Oke. Kita masuk yang praktis. Ada 3 pilar ibadah. Ini praktisnya. Ini salah satu aja. Tadi saya bagikan di Sangkakala. Berdoa. Matius 5. Sampai 7. Ini yang pasal 6. Berdoa, doa Bapa kami tahu. Berpuasa. Memberi. Berdoa, berpuasa, memberi. Saya itu enggak senang puasa. Saya kira Anda juga enggak senang puasa juga. Ya. Tapi kita harus berpuasa. Anda enggak bisa, Anda enggak bisa main tembak, main ibadah itu seleranya kita. Yang suka buat roti, itu bahannya harus lengkap. Sepenting tepung toh nggak apa-apa, nggak pakai ragi, bisa mombol? Nggak bisa. Anda harus masukkan ragi, terus harus digebloki gitu ya. Terus kasih apa? Terus ditunggu ini, masukkan apa? Oven. Kalau bahannya lengkap, prosesnya dilakukan, mesti jadi roti. Lah dilopon-lopon lo ora dadi lho ngopene mati. Kalau enggak jadi itu ada yang salah. Gitu loh. Sebab sebuah kehidupan itu ada pergerakan. Orang mati itu diem. Orang stroke itu diem. Enggak ada orang sehat itu meneng, enggak ada. Pasti dia bergerak. Amin. Jadi segala satu kehidupan itu ada pergerakan. Maka darah ini ngalir. Udara ini ngalir. Anda butuh udara? Ya, butuh udara. Tapi belum cukup udara toh. Udara yang mengalir. Udara yang mengalir itu namanya bernafas. Anda butuh udara, sedotan. Jangan dilepas. Sudah dapat toh, enggak usah dilepas. Mati. Padahal itu sudah udara. Anda harus. Makanya orang juga belajar Tai Chi. Energi itu dari dia mengolah nafas. Istilahnya kalau saya istilah teknologinya. Bukan nafas biasa. Sehingga menghasilkan sebuah energi. Jadi Anda harus ngerti barangnya doa bukan doa biasa. Doa yang sampai Anda itu ketemu akses ini. Amin. Gitu loh. Nah, doa ini bukan peraturan, doa ini hakikatnya bukan datang sebuah permohonan semata. Doa ini sebuah hubungan.
Kembali orang pacaran. Kalau orang pacaran jadian, ya namanya jalan pacaran, itu dia akan dapat kiriman WA. Bukan karena ada masalah. Ada masalah dikirimi. Tidak ada masalah ya dikirimi. Betul ya? Misalnya ada pacarnya, tiba-tiba dia bisa ditelepon. Masa yang ditelepon si gadis bilang, ngapain kamu telepon aku? Ada apa? Ya tidak ada apa-apa. Ya sudah tidak usah telepon, ya enggak apa-apa. Enggak. Tuhan itu bisa menyapa kita kalau kita punya hubungan. Amin. Perjanjian tadi. Anda bisa disapa, Anda bisa mengalami hadiratnya. Ada masalah apa? Enggak harus ada masalah. Dia mau ngomong, dia mau sharing, dia mau ngajar kita. Anda mengalami kehadirannya. Itu loh doa. Bapa kami yang ada di surga. Ini bukan doa untuk dihafalkan. Sebuah prinsip. Nah, di dalam doa ada begini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Toh? Jadi untuk dalam hubungan ini, Anda harus hidup dalam perdamaian. Pengampun, Anda harus minta ampun kalau salah. Tetapi Anda harus, untuk Anda diampuni, Anda harus mengampuni. Bentar, saya tunjukkan. Matius 6. Ayat 14. Sudah tutup kan? Ayat 13 coba. 13 juga dulu. Doa Bapa kaminya udah tutup toh. Dari doa masuk permohonan, ujungnya apa? Worship. Terus ayat 14. Karena engkau lampunya, 13. Karena engkau lampunya kerajaan kuasa penuh kamu worship. Jadi bukan hanya sebuah permohonan, sebuah penyerahan diri, sebuah keintiman. Tapi ayat 14, karena jika engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni. Jika engkau nggak mengampuni, jadi doa ini bukan sekedar doa, pengampunan. Anda harus mengampuni. Anda nggak bisa tiap kemis datang ke sini tapi kita nggak mau ngampuni. Anda boleh puasa seminggu 2 kali, tapi kalau tidak mau ngampuni nggak bisa. Dan banyak orang Kristen itu berkelit. Aku sudah ngampuni kok. Cuma belum ngomong sama dia. Sudah ngampuni tapi ndak ngomong, ndak mau ngomong. Lah gimana kalau dibalik? Tuhan yang ngomong yang sama. Aku ya sudah ngampuni kamu, tapi aku tidak mau ngomong sama kamu. Enak toh? Nggak bisa. Nah kita kadang-kadang ketemu orang yang bencekno juga. Tapi ya jangan GR, kita sendiri kadang bencekno juga ya. Mari kita tahu dirilah. Ampunilah. Seperti kami mengampuni. Amin. Sambil saya bicara, izinkan Roh Kudus bicara. Kalau ada yang ganjel, beresin. Untuk bisa mengampuni, Anda butuh apa? Sesuatu yang ilahi. Kita ini tidak gini loh, kita ini akan dibawa tidak hidup secara manusiawi. Pakai perasaan. Terus perasaan, gak disopo, nelongso. Itu manusiawi. Ya bukan berarti kita hilang kemanusiaan. Tetapi kita sedang dibawa untuk kita tidak hidup secara manusiawi. Saya tuh amat-amati itu sinetron di TV itu cerita manusiawi. Ubak. Kita gak dipanggil hidup seperti itu. Disakiti, dilepas. Kenapa?
Karena kita, perhatikan, Roma 8 ayat 28. Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Allah bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan bagi orang yang, siapa yang orang mengasihi Tuhan? Enggak bisa. Orang yang dikasih Tuhan. Amin. Apa tandanya? Terus. Yaitu mereka yang apa? Dipanggil. Jadi ini cinta yang bukan cinta traktir toh. Ini cinta yang ngajak jadian, Anda diajak jalan. Gitu loh saudara. Ini dipanggil. Dia buat segala sesuatu jadi kebaikan. Anda mau percaya nggak ini? Saya tuh ngalami gitu. Hati saya hancur. Saya tahun 98. Saya terpental dalam sebuah lingkungan yang saya anggap keluarga sendiri. Saya kerja all out. Saya anggap itu rumah saya sendiri. Dan saya menangis tengah malam jam 3 pagi, ya sudah subuh. Dan saya mengalami kehadiran Tuhan. Waktu lewat. Dan saya masih ingat Tuhan ngomong sama saya. Dia menyapa saya. Aku tahu susahmu, aku bersamamu. Aku akan memulihkan hidupmu. Itu tahun 98. 2007 saya ke Amerika. Bukan cari hidup, bukan cari kerja. Saya dapat lotre, saya berangkat di situ. Saya kena flu, malam saya tidur, bangun jam 11 siang. Anak istri udah keluar sama family, saya sendirian di kamar jam setengah 11 siang. Itu kan jam dibalik itu. Saya kena obat fake formula itu apa, saya tidur sek. Dan saya bangun, saya saat teduh, tiba-tiba saya ingat flashback tahun 98. Dan saat itu saya ke Amerika bukan untuk cari hidup, saya berlibur. Dan saya melihat apa yang Tuhan sampaikan, aku akan memulihkan hidupmu. Saya sujud menyembah, Tuhan sungguh Engkau. Jadi kalau saya katakan, Bapak menyesali enggak peristiwa itu? Sama sekali tidak. Sama seperti Yusuf dijual ke Mesir, lewat Mesir dia jadi perdana menteri. Dan mungkin kalau ketemu sama kakak-kakaknya bilang, waduh takut nanti dia balas. Dia bilang, kau mereka-reka yang buruk, Tuhan mereka-reka yang baik. Allah bekerja mendatangkan apa? Kebaikan. Segala sesuatu. Tetapi tunggu dulu, untuk siapa? Tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang. Orang yang mengasihi Tuhan. Dia buat segala sesuatu kebaikan. Posisikan Anda berjalan dalam panggilannya. Nah, untuk itu kalau Anda percaya, ampunilah. Mungkin Yusuf bilang, aduh Sub, maaf ya. Papanya udah meninggal ya, sorry dulu itu. Gak apa-apa kok. Aku kayak begini itu justru untuk apa? Memelihara kamu. Bayangkan, ini orang pernah jual dia. Mungkin Yusuf malah ekstrem bilang, terima kasih dulu aku mau jual. Coba enggak mau jual, aku enggak pernah jadi Perdana Menteri. Anda mau percaya enggak itu? Ya. Dia mereka yang buruk. Tuhan itu bisa ngerubah jadi yang baik. Kalau Anda di mata Tuhan termasuk orang yang mengasihi dia, pastikan itu dalam hidup. Itu namanya doa. Terhubung. Yang kedua apa? Berpuasa. Karena 3 poin ini yang berkatakan lakukan dengan rahasia, Tuhan akan reward you openly. Orang gak lihat jam-jam doa kamu setiap hari. Tapi orang lihat impact-nya. Kalau orang olahraga, saya baca atlet-atlet olahraga tiap hari dia latihan. Orang gak lihat latihannya, tapi orang lihat badannya tuh six pack, ototnya keluar. Orang gak lihat latihannya, tapi orang lihat hasilnya. Amin.
Puasa nggak harus orang tahu, tapi orang lihat dampaknya. Anda harus hidup seperti olahragawan. Makanya sampai hari ini salah satu buat saya, hidup olahraga itu hidup simulasi iman. Kenapa? Anda harus lakukan tiap hari. Atlet itu Anda pikir latihannya setengah jam? Enggak, 4 jam, 5 jam. Tiap hari. Misalnya bodybuilding atau pemain sepak bola, tiap hari dia latihan. Tiap hari. Amin. Tiap hari kau latih rohmu. Orang yang ngelatih ototnya, dia bukan orang biasa. Betul? Betul? Orang yang bodybuilding itu tubuhnya bukan tubuh orang biasa. Perutnya six pack. Saya nggak ngomong tubuh ini, ngomong rohani. Otot rohaninya orang yang dilatih berendam di dalam hadirat Tuhan. Dia taruh korban, ini namanya puasa. Bukan soal enggak makannya, tapi itu lahir dari sesuatu yang dia menyerahkan, bukan cuma hati, tubuh. Anda harus belajar ke situ. Sebab puasa kalau enggak pakai iman hasilnya apa? Sama dengan diet. Walaupun puasa punya impact. Diet juga, tapi bukan diet. Engkau merendahkan diri, engkau merobek. Bersedia dipotong sesuatu yang dipotong dalam hidup ini. Ini kalau ngomong orang diet. Saya dapat cerita, ketemu satu teman. Kalau diet itu minggu pertama, saya pernah ceritakan, malam biasa makan, enggak makan itu dia udah tidur, udah minum cairan program apa, dia udah tidur tapi ya masih lapar kan, biasa makan. Krungu mie duk-duk liwat, ndredeg dia, nandiri itu ndredeg. Ini baru nahan makan sekali aja loh. Tapi seminggu lewat, nggak ndredeg. Anda dan saya itu harus berani sakit. Orang mau jadi olahragawan, atlet berani sakit. Kalau enggak berani sakit, nggak bisa pernah jadi. Umat Tuhan harus dikenalkan rasa sakit. Banyak orang nggak mau sakit. Sebenarnya hidup ini gini, mau milih sakit. Misalnya gini, orang nggak jaga makan itu berarti kan nggak mau sakit nahan kepingin toh, ya toh. Yang nggak mau sakit nahan kepingin, ketemunya apa? Sakit satunya, ya sakit ini, ya kan? Betul nggak? Jadi sakit ini ada dua macam. Mau sakit yang positif atau mau sakit yang, ya pilihan sakit yang positif toh. Amin, amin. Ya. Kalau dulu zaman dulu orang ditawan pasukan itu, musuh itu dikasih bandul besi, zaman dulu ya, kasih rantai, kasih bandul besi. Jadi istilahnya mau mikul senjata, ini ya beban, atau ditawan musuh, kasih bandul besi. Harus ada yang mau dipotong. Saya baru menyediakan satu tempat untuk suatu terapi, istilahnya bahasa Arab. Karena yang membawa Indonesia itu ustadz, tapi sebenarnya ilmu itu dari Cina, totok darah. Prinsipnya simple, darah kotornya dibuang. Itu banyak orang pulih, sembuh. Saya guyonan waktu itu ada anak umur 16, darahnya itu, ya pertama keluar cair, terus didiamin, keluar itu namanya gajinya, lemaknya itu yang sampai lain macam-macam, tiap orang berbeda. Saya cuma bilang ini ibarat dosa yang tersembunyi, kotoran-kotoran dikeluarkan, jadi sehat, dipotong, dibuang, amin. Saya cuma bilang gini, orang Indonesia mana bisa darahnya bisa bersih, makannya kerupuk goreng terus. Terus darah bapak gimana? Kalau nilai saya lolos C tapi C plus apa sih? Nggak bisa AB lah.
Banyak yang kelihatan sehat, darahnya hitam, kental. Begitu. Nah, saya nggak ngomong tubuh, rohani. Bersin, Anda harus puasa. Amin. Anda harus mandi. Yang ketiga apa? Memberi. Memberi. Anda punya compassion. Belas kasihan. Kalau kita nih rajin ke gereja, tapi nggak punya belas kasihan, saya khawatir. Lihat, ahli Taurat itu apa? Moral punya, pelayanan punya, permisi, perpuluhan punya, ritual punya, moral punya. Yang dia nggak punya apa? Kerinduan untuk ketemu Tuhan. Kok nggak punya kasih akan Allah? Yang kedua apa? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Nggak punya belas kasihan. Udah. Kenapa orang kusta itu haram, najis? Nggak punya rasa. Apa modal yang membuat Roh Kudus mengalir dalam hidup saya? Salah satu, compassion. Saya harus nangkep compassion-nya Tuhan. Apa yang membuat Yesus melakukan mujizat? Tadi saya baru lari dari Medaeng sana. Bukan Medaeng. Natalan anak-anak sederhana. Dari SMP, SMA Bayangkara. Saya cerita tentang Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyapa. Dilawat Tuhan, kelepasan dan sebagainya. Tapi saya nggak mengalirkan, intinya saya nggak mengalirkan tentang sebuah kelepasan, berita kelepasan. Saya memberitakan berita kasih. Belas kasihan. Anak-anak yang nggak punya, yang mengalami masalah dengan bapaknya. Ada yang terikat, mungkin pernah diperkosa atau apa, nggak tahu. Tadi kelepasan tiba-tiba mental boom. Dan nggak cuma 1-2. Anda mau dipakai Tuhan, tangkap hati Tuhan. Anda jangan tunggu kaya dulu. Tangkap hati Tuhan. Kalau Anda bisa mengulurkan tangan, saya nggak ngomong selalu uang. Anda akan melihat dia hadir dalam hidup. Amin. Kalau dia hadir, dia nggak hadir dengan tangan kosong. Kehadiran ini membuat Anda jadi berbeda. Itu namanya Tuhan menyertai. Temukan itu. Untuk tinggal di situ, Anda harus punya mesbah. Anda harus punya jubah. Amin. Anda memerintah harus, Anda dipanggil untuk memerintah, tanganmu harus terulur. Memberi bukan sesekali, memberi bukan sebuah ritual. Anda akan ada orang-orang yang dihadirkan dalam hidup Anda. Amin. Siapa mau jadi alat Tuhan, jadi bejananya? Angkat tanganmu. Ya. Lihat. Kapan janda di Sarfat dipulihkan? Waktu dia membawa persembahan. Kapan Ayub dipulihkan? Waktu dia mengampuni. Berdoa memberi, berpuasa dan memberi. Kapan keluarga Saul dipulihkan? Ada orang yang berpuasa. Namanya Rispa. Bersyafaat. Tuhan itu mau dibunuh karena dia mengatakan begini. Zaman Ilya ada banyak janda. Enggak ada satu yang pulih. Kalau saya dulu ngertinya begini. Tuhan enggak nolong sama satu. No. Tuhan hanya temukan mesbah itu cuma janda Sarfat. Yang lain gak ada mesbahnya. Sehingga Tuhan itu gak bisa landing. Dari semua janda termasuk jandanya Nabi. Tuhan hanya pertemukan kepada janda di Sarfat ini. Biarlah kita berdoa, kita punya hati yang membuat Tuhan itu bisa landing. Bukan berarti orang itu sempurna.
tahu Pak, lihat. Elia datang minta air minum. Anda baca dalam 1 Raja-Raja 17 kalau nggak salah. Ini orang cuma punya tepung 1 genggam. Dia langsung bergerak mengambilkan minum buat Elia. Belum minta rotinya ini. Ini orang lagi punya duit tinggal 20.000, 40.000 lah, nasi bungkus 2. Tagihan kos sudah bulan depan sudah ditagih, barang-barang sudah dijual, nggak punya duit, cuma 40.000 buat makan sekali. Ada orang minta minum, dia masih sempat bergerak ngambilkan air minum. Luar biasa nggak? Amin. Justru di tengah penderitaan, tengah persoalan Anda mau peduli sama orang, menangkap hati Tuhan. Justru itu dibuat Tuhan pijakan untuk dia hadir dan membuat persoalan Anda itu selesai. Katakan amin dong. Saya mengalami berapa kali membuat persoalanmu selesai ketika engkau bersedia mengulurkan tangan buat orang lain. Amin. Memberi. Lihat Matius 25. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Yang satunya kambing, ketika aku lapar engkau enggak Terus dia bilang kapan? Kalau coba kamu itu ya, aku juga mau. Berarti orang itu memusuhi Tuhan enggak? Memusuhi raja enggak? Tidak. Tapi dia enggak peduli. Belas kasihan meluputkan kita. 1, dari ibadah yang naif. Cuma Tuhan. Tapi enggak peduli orang. Padahal Tuhan itu ada di dalam orang ini. Amin. Yang kedua, belas kasihan itu termasuk doa, puasa juga. Belas kasihan itu membuat apa? Kita ini lupa sombong. Nggak ada orang pada saat yang sama lagi sakno sama orang, pada saat itu sombong, nggak bisa. Coba ingat, waktu Anda berbelas kasihan, Anda nggak ada pikiran untuk sombong. Amin. Belas kasihan membuat hati kita lembut. Amin. Belas kasihan membuat pelayanan kita tidak untuk menyombongkan diri kita. Amin. Belas kasihan membuat Anda tidak pernah tawar hati. Belas kasihan membuat ketika Anda mengalir di situ, Anda disembuhkan. Ketika Anda mau menyembuhkan orang, Anda sendiri sembuh. Belas kasihan membuat Anda selalu kaya dengan rasa. Saya sudah bagikan, kalau Anda penuh rasa, Anda nggak pernah jadi tua. Amin. Umur 40, 50, 60 ini problem apa? Kentean rasa. Gak punya semangat. Nggak ada gairah. Itu orang biasa. Tapi kalau Anda penuh roh, biar Anda umur 60, 70, 80, Anda dipenuhi api itu. Katakan amin. Anda dipenuhi dengan rasa ini. Dan saya tahu rahasia ini. Bukan saya tahu. Setelah Tuhan singkapkan ini, saya minta rasa itu. Dan ketika saya hidup di situ, saya nggak jadi tua. Halo. Sebab Anda hidup dalam sebuah energi. Tetapi dia bisa ada api. Itu ada dimakan dalam hidup kita. Amin. Bentar, saya puasa dan sebagainya. Ini doa puasa ini menghasilkan bau. Aroma. Karena ini hubungan. Hubungan ini dua orang kalau sudah dekat, hafal sama baunya.
Ngerti saudara? Mazmur 45, coba dilihat. Mazmur 45. Lihat, hebat ini. Judulnya apa? Mazmur 45. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Gitu. Ayat 8. Lihat. Mazmur 45 ayat 8. No, 9. Ini kan Yesus. Segala pakaianmu berbau apa? Murgaru, cendana. Jadi mempelai. Yesus itu ada baunya. Saya tidak ngomong secara physically, secara roh. Tuh, ada baunya. Lihat Yohanes 19 ayat 39. Betul lah, 19 itu ada. Yohanes. Oh ya. Yohanes 19 ayat 39, oke. Waktu Yesus mati secara profetik, apa yang dibawa oleh Nikodemus? Terus diurapi pakai apa? Minyak mur dan garam. Kebetulan tidak. Lalu itu kan Yesus mempelai pria, mempelai wanitanya apa? Waktu Ruth suruh datang sama Boaz suruh apa? Mandi, pakai parfum, terus pakai pakaian. Bersih, wangi, pakai pakaian. Amin. Amin. Anda sudah mandi belum? Saya nggak tanya mandi jasmani. Anda sudah pakai parfum belum? Parfumnya apa kalau mempelai? Puasa membuat Anda punya kidung agung. Lihat. Toh. Semua ada caranya. Anda nggak bisa ketemu raja, kencan, dinner pakai daster. Nggak bisa. Anda nggak mandi. Nggak bisa. Anda harus mandi. Anda harus punya parfum. Amin. Kidung Agung 1 ayat 12. Yang main musik. Ya, pemain musik maju ke depan. Ayat 12. Sementara sang raja duduk pada mejanya, apa? Semerbak apa? Bau narwastuku. Lihat. Ini. Ahli Taurat gak ngerti. Doktor teologi gak ngerti. Yang ngerti siapa? Mantan perempuan sundal. Siapa? Maria Mada. Dia mecah buli-buli apa? Narwastu. Ini hubungan. Anda harus punya bau. Amin. Paulus berkata bau harum. Tahu lagu enggak itu? Lagu gitu. Semerbak narwastu. Enggak tahu tuh. Ini minor. Semerbak narwastu penyembahanku. Enggak tahu, ya udah. Jadi Anda harus tahu caranya nyembah. Ini waktunya umat Tuhan. Gini. Seperti buat roti. Bahannya lengkap. Prosesnya benar. Pasti jadi roti. Amin. Ini formulanya harus mulai dibagikan. Caranya. Jadi umat Tuhan itu gak jadi pengunjung. Anda akan lihat realita. Saya mulai mempelajari dan saya mulai melihat, walaupun sedikit-sedikit. Di komunitas saya ada orang masuk, dia saksi. Hadirat Tuhan. Masuk. Permisi, dia anaknya tuh menstruasi nggak berhenti-berhenti. Masuk dia berhenti. Tap. Mamanya yang cerita. Ada seorang ibu jantungnya bocor, nutup. Saya mendoakan, tidak. Saya tidak ikut apa-apa. Kenapa? Ya itu naturnya surga. Betul, saya tunjukin tadi itu. Yesaya, coba Yesaya. Ini loh naturnya surga, Anda harus ngalami. Tadi nomor berapa itu?
33, Yesaya 33. Nih. Tuh. Nih, ayat 21 sama 24. 21. We will see how majesty our Lord. Kita akan melihat betapa mulianya Tuhan. Di tempat penuh just water. Terus ayat 24. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata apa? Apa? Sakit. Masuk di situ. Ambil, minum. Makan. Mie pertemuan itu. Buka hatimu, buka rohmu. Milikilah kelaparan, kehausan secara rohani. Mainkan. Siapa mau minum air dari sungainya? Ya, Tuhan beri aku minum. Yang sakit sembuh. Yang kusta tahir. Yang pendarahan berhenti. Ini cerita, saya bukan jawatan saya guru. Tapi bukan berarti guru ngajar akademik. No. Kita ngadain KKR seminar tentang Trinitas. Di mana? Surabaya, di Jakarta. Season 1 selesai ada ibu. Papa saya waktu itu memang di tengah-tengah saya ngajak nyembah. Dan ibu ini sungguh-sungguh nyembah. Dia datang saya aja, Papa saya sembuh loh Pak. Apanya Bu? Saya sini enggak ikut apa-apa. 2017 lutut saya itu harus dioperasi. Dokter bilang harus operasi. Dan memang saya jalan ini sakit terus. Tadi waktu nyembah, tiba-tiba ada seperti listrik masuk. Hilang Pak sakitnya. Nih gitu. Sampai dia tunjukkan loncat-loncat. Saya ambil bagian, tahu aja enggak. Kenapa? Karena ibu itu membangun mezbah. Dan Tuhan bisa landing. Anda juga tunggu orang hamba Tuhan terbatas. Menumpangkan tangan sama dia. Anda bikin mezbah. Buat dia landing dalam hidupmu. Amin. Buat dia landing. Janda di Sarfat kenapa berhenti jadi orang miskin? Tuhan landing. Amin. Kenapa dia bisa landing? Karena dia punya korban persembahan. Tuhan itu butuh landing. Pesawat yang saya naiki ke Jakarta pasti lewat Lamongan, Tuban. Nggak pernah landing di Tuban, saudara. Betul? Bojonegoro juga enggak. Kenapa? Nggak ada tempat landing. Nyampe sana, nyampe Jakarta aja bisa, apalagi Tuban, ya toh? Tapi nggak bisa landing. Anda jangan hobi dengerin khotbah doang. Ini sarana. Ujungnya bukan berhenti khotbah untuk khotbah. Temukan Tuhan. Amin. Saya ini hari ini ada 6 poin kegiatan. Ngisi sangkakala, ada doa puasa, jemput orang-orang, nganter orang. Saya datang ke seminarnya Pastor Stephen Agustinus di Srijaya. Tadi masuk ke Natalnya anak-anak SMP, SMA, Bayangkari. Anak-anak sederhana, dilawat Tuhan. Secara tubuh saya capek. Tapi ketika roh Tuhan mengalir, capek ini hilang. Saya pernah ngisi True Life 3 hari, 4 session. 4 session kali 3, 12 session. Saya nggak capek, nggak ngantuk, nggak lapar. Bukan saya Superman. Itu kayak orang minum pil itu. Elia dikasih itu. Roti itu bisa jalan 40 hari. Enggak. Tuhan tuh punya semuanya. Amin. Ya bukan dia harus bekerja seperti itu.
I can sense the energy of life. Alami itu ibu. Sediakan hatimu.